kena di luar, masih kena di perjalanan, mangga insya Allah ya acara sekedar di baris kekagitan. Begitunya di atas kesimpulannya nana di Masjid Al Jihad Gapensi Citara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Sabadana nyembahkeun sujud istighfar dan isti'anah ka Allah salamina mapalikeun kadimalan nikmat kaula sadayana alhamdulillah. Dina sonten wayana urang masih tiasa nyumponan kewajiban urang di atas pikiran talbi ilmi anu mana urang sadayana pantes dilupayus puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala biar hing dugi kalena ayeuna urang masih kana di papairan cukup umur ya yuswa sehingga urang sadayana masih tiasa melaksanakeun kataatan urang sadayana ku wasilahna kajian rutin. Alhamdulillah di setiap Rabu keempat di pimpinan ranting Desa Sukamana. Alhamdulillah orang sadayana masih senantiasa konsisten melaksanakan kegiatan kajian ayeuna dan mudah-mudahan orang sadayana oleh nampakkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala bila jeung dekat ayeuna orang masih senantiasa diberi kesehatan, sehat jasmani, dan sehat rohani sehingga orang sadayana boleh nyumponan ka istiqomah ieu pikeun ngarojong pikeun ngahangkeutkeun ruh jihad urang sadayana namihan kailmuan namihan wawasan namihan keyakinan sehingga urang tetep teras-terasan diumuh ku ilmu dibimbing ku naon al ustad anu teras-terasan ka urang sadayana dia mudah-mudahan janten jihadatul ilmi ka urang sadayana janten jadatul keimanan kana sadayana malah mandar ulang nalika kemulia kajati ulang ka asalate ulang sadayana parantos tiasa naon ikhtiar urang pikeun ngamakmulkeun jiwa urang pikeun ngahontal derajat kemuliaan di sisi Allah Maha Ghafur. Kukituna pangitan ihwatul iman sadayana rahimakumullah dina dangat ayeuna insyaallah pangitan sakumaha anu parantos di tertera dina player atau dina Facebook dina WA masing-masing nyata kajian insyaallah dina santen ayeuna nyata kajian istiqqa anu mana panginten mangrupikeun hiji tanggung jawab kana ustad seueur permasalahan di ulang terutami khususna Ranti Sukamana umumnya di kasus penanganan seueur panganten permasalahan priyogi ku bisa diuningakeun dijelaskeun secara kontinu secara konsisten sehingga urang sadayana langkung pawot langkung sesat langkung yakin dina urang anggoni ngamalkeun perintah Allah Subhanahu wa taala oge anggoni ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukituna panganten dina kesempatan ayeuna aya sabaraha patarosan panginten seueur insyaallah engke panginten ku ustad sing kuring dipandu di dieu naulupi patarosan anu parantos ka uninga tanapi parantos dicatet mudah-mudahan panginten ieu teh ajuan ti ihwatul iman sadayana begitunya panginten sing kuring tetiasa naon ngawalan ayeuna insyaallah ke kuat ustad namun satu acana panginten ngawalan patarosan geus aya geus nyampak boh bilih ieu mah aya patarosan anu menyusul mangga tiasa diajenkeun tiasa disayoggikeun tiasa disiapkeun sehingga engke panginten janten tamihan tina patarosan geus aya koyana kitu panginten kal ustad sing kuring panginten moal tiasa maos ke jalan patarosan begituna di hadrolan wae panginten insyaallah
kami ngedampingi simkuring insyaallah ke patrosan-patrosan anu tamihna mangga simkuring insyaallah balas dicatat. Namun satu acara panginten boh bilih aya patrosan-patrosan anu sanesna insyaallah panginten mangga satu acara ustad meninggalkan atau napi ngawaler patrosan-patrosan saya. Ya, di dia panginten awas kena pada sana. Kusan. Di antaranya kahiji itu panginten mohon penjelasan mengenai maksud Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-236 juga 237. Ada jawaban makna umum kedua ayat maksudnya kita panginten asmaul Ustaz. Terus ayat 236 mengutus tidak sebelum tuhwal tetapi belum berhubungan suami istri dan sebelum mahal ditentukan. Kata Ustaz. Sementara panginten pilih ayat patrosan anu sanesna mangga di atas panginten. Satu cara Pak Ustaz. Ustaz kayak pertanyaan dari Pandu. Disiarkan dia pertanyaan usah dipandu pertanyaan usah dipandu. Usah di mana? Ini dia. Jadi abi nu nanggung patarosan gitu. Makanya nu ngawalor. Asli ya Mas. Abi nu nanggung patarosan. Dan mau tinggal perut ibik. Udah, tinggal perut dengan gelang pawas unggul. Orang mau di mahalanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jamaah al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh satacan simkuring ngadadarna luar langkung dipayun simkuring nedawidi sapertos biasa bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari. Jalaran ieu gunam catur atau napi ieu gempangan di tungkulan oge ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kalisjigabah. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Pak Haji Hoyer beserta keluarga besar Allahu yarhamu Haji Adung beserta para sesepuh dan senior jam'iyah. Tak lupa Ustadz Budi dan para ketua serta jajaran taskil, PC hingga PJ Persis dan otonom di Pangalengan, tak terkecuali pimpinan ranting Sukamana, para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam Al-Firdaus beserta para mubalik-mubalighah yang tetap mendapat dukungan dengan setia dari para mujahid lembaga pendukung baiklah Sigap Surul Khon dan Brigade Persatuan Islam di Kecamatan Pangalengan. Alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala
kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala Keluarga Besar Persis Pangalengan setelah terjeda sejenak masa di bulan lalu sehubungan dengan pengkondisian ikhtiar sehat ibu negara sang istri, lanjut terapi darah autoplasma agar pembuluh darah dan jantungnya terus sehat. Karena itu saya tawasul doa bagi kesembuhan dan kelancaran dari ikhwati iman khususnya Pangalengan. Materi kajian di bulan ini, karena kita sudah lama tidak membuka sesi tanya jawab dalam kajian-kajian ke belakang, maka dalam kajian ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, kurang lebih ada 12.000. Nah, yang pasti ada 3 pertanyaan seputar jin. Nah, karena pembahasan ini harus mendetail, sehingga 3 pertanyaan berkenaan dengan jin saya tunda khusus untuk kita kupas tuntas seputar jin di bulan depan. Karena sekali lagi menyangkut urusan akidah dan sensitif, karena jin mendengarkan kajian kita. Kayak salah fatwa ku aing angges ya. Amin muhtar salah ngeunaan jin. Jadi itu sebagai pengantar, saya kembalikan ke penguasa acara gitu. Terserah moderator apakah mau berurut sesuai dengan pertanyaan yang masuk atau diacak, atau sekiranya ada susulan juga dipersilahkan, karena saya sudah memberikan kewenangan ke moderator untuk menjawab. Demikian. Pertanyaan ke-100. Ya, pertanyaan ke-100 kalau ya, sambil nunggu yang lain nanti nyumungkeun penjelasan perkawis maksud Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 237. Ya, saya translate ke bahasa Indonesia bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti bahasa Sunda. Mohon penjelasan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Ini jawabannya ada 2 model. Pertama ringkas, yang kedua rinci. Jawaban ringkas, ayat 236 mengatur soal talak sebelum dukhul. Jadi talak sebelum suami istri jima dan sebelum mahar ditentukan. Saya ulangi Bapak Ibu, Al-Baqarah 236 mengatur talak sebelum dukhul, sebelum berhubungan badan suami istri dan sebelum mahar ditentukan. Maka talak demikian tidak berdosa pada dasarnya, sekiranya ada alasan syar'i yang menghendaki untuk tolak. Para ulama memberikan contoh. Sebelum nikah ngakuna gadis gitu. Begitu tos nikah katembo geus teu parawan contoh gitu. Maka sebelum dukhul diajukan talak dan maharnya saat akad nikah belum ditentukan. Itulah yang dimaksud dengan ayat 236. Maka istri yang ditalak qabla dukhul dan besaran mahar atau jenis mahar belum ditentukan, maka yang bersangkutan tidak berhak mahar, tetapi wajib diberi mut'ah. Mut'ah itu pemberian atau pesangon sesuai dengan kemampuan suami. Tujuannya sebagai penghibur hati atau menutup luka akibat talak. Itu 236.
Sementara ayat 237 mengatur talak sebelum dukhul, tapi maharnya sudah ditentukan saat ijab qabul. Nah, maka bagi kasus demikian, istri yang ditalak berhak mendapat setengah mahar yang disepakati, kecuali istri menggugurkan haknya, misalkan memaafkan atau tidak akan mengambil setengah mahar yang menjadi haknya, atau sebaliknya, sang suami yang mentalak dia memaafkan bagian seluruhnya dipasikeun gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Baqarah 236 237. Dua-duanya mengatur tentang talak qabla dukhul. Bedanya 236 maharnya belum ditentukan saat ijab kabul, sementara 237 maharnya telah ditentukan. Maka yang satu jatuhnya mut'ah pesangon, terserah berapa besarannya, sementara 237 itu setengah. Hak istri yang ditalak untuk mendapatkan, kecuali istrinya membebaskan tidak akan ngambil, atau sebaliknya, suami yang mentalak dipasikeun pul, tidak akan diambil hak suami. Begitulah kurang lebih jawaban rinci untuk pertanyaan ke-100. Lanjut ke 200. Siap. Terutama bagi yang bertanya, kalau nanti perlu jawaban detailnya, nanti saya titipkan untuk dilanjut penjelasan mendalam oleh moderator. Pertanyaan kedua. Ya. Umpamanya ya jalmi, misalnya mukim di Pangalengan, KTP Pangalengan, namun damel tetapnya di Jakarta tanpa batas waktu. Anjeunna ngontrak bumi di Jakarta, sareng bojona. Nah, sapertos kitu masih kasebat musafir anu kenging rukhsah jalma kasar. Ya. Saya translate kembali ke bahasa Indonesia bagi Bapak Ibu terutama di rumah yang tidak mengerti bahasa Sunda. Apabila ada seseorang misalnya berdomisili di Pangalengan dengan KTP Pangalengan, tetapi bekerja tetap di Jakarta tanpa batas waktu. Ia mengontrak rumah di Jakarta bersama istrinya. Apakah dalam kondisi seperti itu masih disebut musafir yang berhak mendapat rukhsah jama' qasar? Begitu kurang lebih maksud pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Nah, jawaban Bapak Ibu ini penting untuk menegaskan kembali. Kalau orang sapar balik deui gampil ke hartina teh gitu. Ieu mah ongkos sapar tapi teu balik-balik gitu. Jadi dia mah indit balik deui malah pertanyaan sebab gampil memahami pengertian saparnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, penting saya tegaskan kembali yang namanya kriteria mukim dan musafir. Sorry bro, KTP bukan ukuran. Sebab malaikat mah teu pergi KTP. Coba gara paling menang nembak sih jika Kang Agus gitu teh. Bade di dieu jalur payun, jalur pengker. Begitu pas di alam barzah ditaros ke malaikat menang nembaknya. Jadi KTP itu hanya administrasi. Maka syariat tidak melihat dari aspek identitas administrasinya. Nah, maka dalam ketentuan syariat, pengertian sapar lazimna teh balik deui dalam waktu cepat gitu. Maka jika sapar tidak langsung pulang, orang nyebutna mukim gitu.
Karena menyebutna mukim dianggap nate pindah domisili. Nah itulah yang sering kali menjadi bias, menjadi bingung. Nah maka saya kembalikan kepada istilahnya. Oke. Yang disebut sapar balik deui gampilna musafir gitu itu. Tapi kalau musafir tidak langsung pulang, para ulama fikih telah memberikan istilah yang bisa dipahami dalam konteks membedakan dengan musafir yang langsung pulang tapi dia tidak mukim. Namanya iqomah muaqqatah. Saya ulangi, istilahnya itu iqomah muaqqatah. Orang lain nyebut nate mukim sementara. Untuk membedakan iqomah muabbadah, maka yang menjadi ketentuan hanya satu, dina niat. Saya ulangi, yang membedakan iqomah sementara dan iqomah abadi, iqomah permanen yang kita istilahkan mukim jeung musafir, yang paling pokok adalah niat, yaitu dia tidak akan pernah kembali. Berarti setelah dia berniat menetap di situlah, maka dia menjadi mukim. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Dalam hadis ada dua istilahnya. Satu hador gitu, satu musafir. Yang satu pakai istilah mukim, yang satu pakai istilah musafir. Maka dalam bahasa Ibnu Abbas, innallaha farodos sholat ala lisani nabiyikum alal musafir rok'atain wa alal mukim arba'an. Dalam hadis lain wa alal hadar arba'an. Itulah yang menjadi dalil bahwa seseorang disebut sapar tidak ada keharusan balik deui cepet. Maka berapapun lama, selama dia tidak berniat pindah domisili, maka dia tetap masuk dalam kategori wadoa gitu, parodo alal musafir rok'atayn. Itu catatan penting. Oleh karena itulah, dari mana mengetahui fakta syariat, kita temukan mukim sementara atau iqamah muaqqatah itu dari zaman Nabi sampai para sahabat. Saya ambil contoh. Nabi pernah menetap di Mekah selama 10 hari ketika safar. Disebutnya teh musafir atau tadi mukim sementara, tidak merubah dia jadi opat. Tetap saja Nabi itu jama qasar 10 hari di Mekah. Padahal Nabi penduduk Madinah. 2. Dalam penjelasan Ibnu Abbas, selain Nabi pernah tadi 10 hari, Nabi juga pernah 19 hari. Sami di Mekah jama' qasar. Kemudian dalam penjelasan Jabir, Nabi pernah safar menetap di Tabuk selama 20 hari jama' qasar. Dan praktek sahabat dalam penjelasan Ibnu Umar, para sahabat termasuk Ibnu Umar pernah menetap di Azerbaijan. Sekarang masuk kawasan Eropa Timur selama 2 sampai 4 bulan jama' qasar. Terakhir nih, karena orang Pangalengan majarago kana hadis, sejauh pengetahuan kami rekor terlama belum terpecahkan oleh Anas bin Malik selama 2 tahun. Jama' qasar 2 tahun.
Di mana? Di Naisabur. 2 tahun anggar we musafir. Karena Anas tidak bermaksud pindah dari Madinah menjadi penduduk Naisabur Iran. Andai kata pertanyaan orang Pangalengan 9 tahun, rekor Anas pecah. Gitu. Berhak mendapatkan Guinness of Record Book gitu. Itu contoh gitu. Nah, dengan beda-bedanya 10, 18, 20, 2 bulan, 4 bulan, 2 tahun, berarti tidak ada batasan selain dirinya yang menetapkan niat pindah atau tidak. Maka bagi yang bersangkutan, selama tidak mau pindah domisili di Jakarta, badai ngontrak malaikat teperyogi, gaduh SHM nyarira teu butuh, karena itu urusan dunia. Tapi selama tidak mau pindah domisili, tetap saja dia musafir, ditakdirkan kontrak kerja di Jakarta misalkan 10 tahun. Paling tidak hadis Anas 2 tahun itu membuktikan tidak merubah status selama tidak akan berpindah domisili. Begitu. Oke, untuk fakta syar'i dalam praktek ternyata tidak ada batasan. Sebetulnya Ya. berarti selama domisili tidak pindah Masih musafir. kecuali domisili Pindah. Jadi niat yang menentukan. Berarti itu kembalinya berarti nalika kayak kembali dari kampung, dari kota ke Ya. kampung, bisa jadi di rumahnya sendiri dia dimasak. Ulah tidak boleh. Kan tadi di Jakarta di kasar teh kan, begitu wih ke kampung tok alasan, begitu balik musafir di ditu hayang sapar teh gablak ginten-ginten eta mah. Eta mah teh boga domisili ngaranna gitu. Oke, seumpamanya kan nggak yang pindah tempat. Pilihlah posisi ada ke Jakarta, tidak pindah tempat kan? Selama di Jakarta pindah ke kampung, ke Pangalengan, berarti terkosor. Tam, kapan terpindah? Seandainya pindah, Tak aina pindah. Lamun aina pindah ke mana? Bandung, pindah ke Bandung. Pokoknya mah teu ka Pangalengan sakitu we ciri-cirina mah. Lamun teu ka Pangalengan musafir keneh da malaikat mah teu butuheun rek Jakarta rek Padang, yang penting jarak saparna terpenuhi. Jadi sakali deui, lamun ngalihna teh ka Bandung teh ngalih naon? Keluarga pindah. Contoh bade menetap atanapi sarua musafir keneh. Lamun ka Bandung na anggar musafir mah terjadi robah. Jadi sekali deui bade Jakarta, bade Bandung mana yang pasti dia tidak pindah domisili. Sekiranya dari Jakarta tetap musafir keneh ka Bandung, anggap pindah kontrakan lah gitu we. Tidak merubah status gitu. Gitu intinya. Ya, jadi selama tidak merubah status domisili yang bersangkutan dimanapun yang bersangkutan musafir. Jawa Jakarta seperti pun anak kan dari kakak dia di Boston, dari sekali ke Bandung. Ya, tentu naon. Tapi kedah konsisten gitu. Jadi lamun begitu pas orang ke Bandung ya, ngalih ke Bandung, berarti dirinya sudah niat memang jadi domisili Bandung. Ketika dia ke Jakarta jamak kosor, ke Pangalengan jamak kosor. Jadi sing konsisten gitu. Konsisten itu apa? Kuncinya di niat. Kasus nu tadi mah ke Jakarta di Pangalengan, teu pindah niat jadi orang Jakarta. Oke. Sekarang ke Bandung, sarua teu jadi orang Bandung. Berarti sadayana teh musafir. Tah kulantaran ayeuna mah pindah domisili, berarti jadi mukimin ke Pangalengan jamak kosor teh gitu. Nu hariwang mah ke Jakarta jamak kosor, Bandung balik ke iman jamak kosor. Cek malaikat teh modus. Gitu ya. Ya, pertanyaan ke-300. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Kawis kaifiat salat bari ngagolir. Ya. Nah, posisinya seperti ngagolir na masjid atau nabi sampean anu mayun ka kiblat. Ya, saya kembali terjemahkan ke bahasa Indonesia tentang tata cara sholat sambil berbaring
apakah posisinya seperti berbaringnya jenazah atau tubuhnya menghadap kiblat? Oke, tolong dikoreksi oleh yang bertanya. Yang saya maksud dengan pertanyaan seperti berbaringnya jenazah berarti berbaring secara umum, yaitu terlentang. Oke, saya ulangi ya. Yang bertanya, yang saya pahami dari pertanyaan, seperti berbaringnya jenazah atau tubuhnya menghadap kiblat. Berarti dalam pengertian umum, jenazah itu terlentang. Padahal dalam ketentuan syariat nalika disolatkeun mah jenazah itu menghadap kiblat gitu. Itu hanya catatan untuk meluruskan kalau saya salah paham dalam menangkap maksud. Nah, Bapak Ibu, penting saya sampaikan ketentuan umum berkenaan dengan dasar hukum sholat wajib dilaksanakan sesuai kemampuan. Itu termasuk dalam hal kaifiyat, kamiyat, dan hayat. Berdasarkan firman Allah, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Hal ini dikuatkan oleh Nabi dalam sabdanya, sholli qa'iman, sholat sambil berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan, jika tidak sanggup berdiri maka sambil duduk, fa in lam tastati' fa ala janbin, maka lakukan sambil berbaring. Ini jawaban domir antanya itu kepada Imran bin Husain lantaran penyakit naon wasir. Kitu itu sababul kurunyungna teh. Jadi domir soli he anjeun tah. Anjeunna teh dalam konteks asbabul wurudna teh Imran bin Husain. Beliau nanya karena wasir. Punten Bu, tong nganggap enteng karena ambeien. Cek orang Bandung mah nonton bool gitu. Bu, asli notos parah mah nangtung nyeri. Diuk nyeri da ngagoler oge sebenarnya ribu. Lamun seuk meunang di salatan gitu. Ya benar, memang serba salah. Jadi di zaman Nabi nu nonton bool teh aya. Nah, sunah sahabat. Penyakit sahabat. Itu yang dimaksud. Nah, berdasarkan ketentuan asal, yaitu seluruh tubuh orang yang sholat harus menghadap kiblat. Itu hukum asal, yaitu firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Disebut wajah maksudnya seluruh tubuh. Itu hukum asal. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, bagaimanapun yang namanya sholat, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring sekalipun, hukum asalnya harus ke kiblat seluruh tubuhnya. Nah, itulah hukum asalnya. Tapi jika tidak mampu, maka paling tidak wajahnya yang ke kiblat. Ya, pamiyah ya. Kan itu kiblat. Nah, punten dari meraktekeun mayit mah teh siga gitu. Karena golona teh kieu tah. Awak nanti kieu gitu siga mayit lamun disolatkeun. Upami teu mampu kieu sadayana minimal wajahna. Oke, berarti ruang imahna teh ideal. Gitu teh. Imahna nu diatur nih pelan gitu kan tidak selalu begitu posisi rumah. Ternyata punten Bang, pek teh kieu pisan bisa imahna teh ngiblatna teh sukuna kieu ka Agus gitu. Nu sebut telentang siga mayit teh. Jadi bari ngagoler sukuna kieu, maka sedapat mungkin wajahna nu ngiblat.
diganjal, dicengkatkeun. Tos Bu. Nah, itulah yang disebut fattakullah mastata'tum. Pokona kudu aya nu bisa ngiblat. Ieu mah ditakdirkeun teu bisa-bisa ngiblat, sabisana nu geuring. Asli ieu mah beungeut bae teu bisa. Berarti samampuhna, maka si hatena sedang ngiblat. Nah, oleh karena itulah maka saat sholat selain nanti ngiblat, kaifiat gerakan, jika mampu membedakan ruku dan sujud nalika ngagoler, cukup dengan unggek. Antara unggek ruku sakieu, runggek sujud sakieu gitu. Cukup. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, yumi'u birosihi imaan. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, dan beliau tidak menjadikan anggukan sujudnya sama dengan anggukan untuk rukunya. Tete contoh sholat bari ngagoler cukup unggek sujud rukuna. Jadi sekali lagi, menghadap kiblat sedapat mungkin seluruh tubuhnya. Jika tidak memungkinkan, cukup ke wajahnya. Sama sekali boleh jadi tidak memungkinkan, maka posisi kaki terlentang sukuna menghadap kiblat. Sehingga terlentangnya jenazah saat disemayamkan di rumah duka, maka itu dianggap sudah cukup. Gerakannya bisa membedakan ruku dan sujud hanya dengan imaan, anggukan dibedakan, angguk sakedik jeung rada tungkulna gitu. Gitu diantara dalil-dalil yang berkenaan dengan wa'ala janbin. Jika tidak mampu berdiri dan duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Itulah mastata'tumnya begitu. Pertanyaan ke Terima kasih. ke 4000 Kapas semuanya. Anda selanjutnya mantan pertanyaan keempat. Perkawis selebrasi sholat witir 9 rakaat. ya. Di rakaat ke-8 cari. Nah, nalika ngadeg kana rakaat ke-8, kana ngangkat pandangan sami sapertos ngadeg dina rakaat awal. Ya, kembali saya terjemahkan mengenai formasi sholat witir 9 rakaat. Ini ditanyakan karena memang jarang diamalkan. Saya sendiri mencoba lantaran jarang, poho gitu. Terutama aya duduk heula. Lamun gitu mah 8 rakaat teu eureun, langsung kan salam gampil, tah ieu mah aya jeda dina rakaat ke-8. Jadi, pertanyaannya, duduk di rakaat ke-8 saat mau bangkit ke rakaat 9, apakah ada mengangkat tangan seperti dari tahiyat awal? Oke, saya bacakan hadisnya untuk menjadi dasar pertimbangan ada atau tidak mengangkat tangan. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan oleh Aisyah. Oke, saya bacakan terjemahnya. Rasulullah sholat malam 9 rakaat. Beliau tidak duduk pada rakaat-rakaat itu kecuali pada rakaat ke-8. Pada rakaat ke-8 itu beliau berzikir kepada Allah, memujinya, berdoa kepadanya. Lalu beliau berdiri bangkit tanpa salam. Kemudian berzikir dan berdiri dan sholat rakaat ke-9. Kemudian duduk lalu berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoanya. Kemudian beliau salam dengan satu salam yang terdengar oleh kami. Setelah itu beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Maka jumlah semuanya adalah 11 rakaat. Nah, yang jadi sorotan kalimat dalam hadis itu summa yanhatu wala yusallimu summa yaqumu fayusolli atasiata. Lalu beliau bangkit berdiri tanpa salam di rakaat ke-8 menuju rakaat 9.
Sejauh pengetahuan kami, tolong dikoreksi Bapak Ibu, karena orang Pangalengan mah apik terhadap riwayat, sampai memberikan jawaban sekarang tidak pernah kami temukan ada dalil pada saat itu Nabi rofa'a yadaihi. Nabi mengangkat kedua tangan dari rakaat 8 menuju rakaat 9. Kesimpulan melihat hadis itu, tidak ada dalil saat berdiri ke rakaat 9 raf'ul yadain, mengangkat tangan. Oke, itu di hadisnya. Dikuatkan yang sudah menjadi kaidah umum di kalangan para ulama tak terkecuali Dewan Hizbah dalam buku Risalah Sholat. Tidak semua gerakan sholat mengangkat tangan tanpa dalil. Maka dalil yang kita temukan hanya 4. 1 saat takbiratul ihram, yang kedua saat hendak ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Itulah kaidah umum mengangkat tangan hanya di 4 tempat. Berdasarkan 2 pendekatan, 1 hadis khusus tentang kaifiat yang 9 rakaat, tidak ada dalil rofa'a yadaihi. Berdasarkan kaidah umum, tempat mengangkat tangan hanya di 4 tempat. 8 ke 9 tidak termasuk di antara yang 4 itu. Maka kesimpulannya tidak ada mengangkat tangan dari 8 menuju 9 dalam formasi sholat witir yang 9 rakaat. Kira-kira begitu untuk pertanyaan ke-4000 gitu. Ya. Ya. Berarti termasuk witir yang 7 kan? Ya, jadi termasuk pokoknya mah nanti witir-witir yang ada duduk dulu, lalu kemudian bangkit. Selama tidak ada dalil khusus, maka al-aslu tidak ada mengangkat tangan. Begitu kaidah umumnya gitu. Siap. Witir tilu nak teu barengan gitu. Isa sabada isa witir melaksanakan witir 3 rakaat terus jam Nabi jam 3. Ya. Opat-opat kurang gitu kan. Biasa upami di luar Ramadan mah gitu. Jadi kemarin kita Dewan Hizbah itu di luar Ramadan formasi itu beda-beda boleh, termasuk cara mengamalkan. Jadi kulam heula tilu, begitu nanti bangun opat-opat, misalkan kalau mau yang formasinya tilu opat-opat atau opat-opat tilu, atau sebaliknya pakai yang 2-2 gitu. Intinya boleh angka witir dulu sebelum tidur. Dua salah bisa. Upami di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan belum pernah ditemukan 1 ngarobah urutan opat-opat tilu. Di Ramadan tilu heula belum ditemukan. Yang kedua, formasi 2 kali salam tidak ada. Yang tadi kebolehan itu dalilnya memang di luar Ramadan. 3-4-4 atau 3 bangun 2 kali 4. Sebelum tidur 1, bangun 2 kali 5 gitu. Boleh gitu. Ya. Posisi menuju ngadoan kalau menuju di lateral pantai, posisinya menuju sujud atau calik. Jadi itulah yang disebut tadi, badai disebut tasyahud awal. Manya ya tasyahud ke 8 rakaat. Itulah keunikan. Hanya berdasarkan tarikh, cara-cara demikian itu saat Nabi sudah udur. Diperkirakan Nabi wafat 63 tahun, mulai di usia 61. Makanya cara-cara di awal mah tak cara aya variasi seueur.
Nah adanya yang 7 duduk di 5 misalkan, itu semuanya berdasarkan tarikhnya Nabi jelang usianya tua dan badan tuh gemuk. Nah di situ nggak ada terang ke dia tahiyat, nah pasti mah zikir. Satu maknya tahiyat awal di rakaat, kedua isyarat. Sebab tidak ada dalam sholat itu tasyahud yang tanpa isyarat. Nu ieu mah kenapa tidak disebut tasyahud awal? Selain tadi mahnya di rakaat ke-8 tidak ada dalilnya. Maka itu yang maksud dengan zikir biasa. Sekali lagi, sunnah ini silahkan Bapak Ibu coba, lamun temineng poho. Karena aneh lah gitu membahas orang Pangalengan. Untung hadisna sahih ngagus. Dalam mentas sahih mah cek orang Pangalengan teh bid'ah gitu. Lantaran aneh. Ternyata oleh Nabi dilakukannya jelang akhir hayat, di sekitar usia 61 lah gitu. 7, 5 duduk dulu, 9, 8 duduk dulu. Itu di usia tua gitu. Bukan berarti kerkolot tunggu kerbedang orang ya boleh maksudnya. Tapi aneh dibanding dengan sholat yang biasa gitu kan. Jadi bukan tasawuf gitu. Siap? Anu saladina saja. Ya. Ieu perkawis pahit kukurna sareng rambutna panjang. Nanging kenging teh dipotong, digunting maksudnya. Entah sane eta teh sok baperan nu hidup. Gimana naroskeun Bu, lamun mayit jabri kumaha? Cek urang teh cenah ngewa, da keur mayit mah teu ngewa. Urang nu ningalina itu cenah paranjang kukuna, ada kuku panjang soe teh cek urang da cek mayit mah teu sok taroskeun. Teu percaya taroskeun. Jadi Bapak Ibu, kita maklum bahwa yang disyariatkan terhadap jenazah itu cuma 4. 1 memandikan, 2 mengkafani, 3 mensalatkan, 4 menguburkan. Dalam semua proses ini kita disyariatkan untuk lemah lembut, tidak bersikap kasar terhadap mayit. Sepanjang sejarah Nabi dan sahabat, Ibu, mana roska bapak terpercaya lah bang ngitung mah. Ibu, katos ngitung nu mawat di zaman Nabi sabaraha? Di zaman pasti seueur kan, tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan mereka memotong kuku atau rambut. Padahal saya yakin kuku para sahabat orang Pangalengan lebih panjang sahabat. Rambut wani diriungkeun. Panjang kene sahabat dibanding yang Pangalengan. Bapak Ibu, apa teh Umar bin Khattab sakuma sakieu rambutna? Sakieu Bu, Umar bin Khattab teh lamun untung teu aya foto Yonas gitu. Dalam aya mah diturutan ke orang Pangalengan. Jadi para ranjang justru gitu. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan dipotong, padahal mayat itu biasa terjadi. Nah, yang kedua, kewajiban menjaga kehormatan seorang muslim bukan hanya saat hidup, tetapi juga saat wafat. Sehingga tidak boleh satupun bagian dari mayit yang diganggu. Itulah Nabi sabdanya, kasru admil mayit ka kasrihi hayat. Memecah tulang mayit sama seperti memecahkannya ketika hidup. Simuring naras. Begitu bapak ningali tadi gaduh dulur, si kuku nate panjang. Bapak teh hidang sileungeunna jeung dikieu ku bapak teh kitu. Tutuk-tukan kemana. Sarua mayit oge gitu. Jadi hanya dirinya yang punya izin kapan mau ditetek, kuku kapan ditetek. Urang wae keur hirup jadi cokot urang dikituan begitu. Sami tah mayit oge Pak gitu. Jauh kieu mayit teh Pak.
kita kita saja ukuran gitu. Jadi pada dasarnya mayit itu tidak boleh diganggu, tak terkecuali rambut dan kuku. Adapun tadi bisi gondrong itu mah urusan mayit, lain urusan orang. Langsung ikut campur urusan mayit gitu. Gigi palsu mas. Nah, gigi palsu oge salami taya masalah tong dicabut. Kajabak emas dicokot ke urang. Cek mayit teh apalah aing oge gitu. Selama tidak ada masalah tong dicabut gigi palsu oge gitu. Nah, emang jadi masalah mun gigi palsu kabawa maut, kabawa dikubur. Kecuali emas mah masih anu butuheun. Nah, jadi jangan contoh di pen. Kan ada pasien di pen maut. Kan ulah dibongkar deui, dibuka penna gitu. Tidak perlu, itu termasuk mengganggu kehormatannya. Jadi biarkan saja gitu. Masuk batu ali bahar itu. Benar. Tinggal batu ali mah kan asalna ge eueuh. Batu ali mah asalna ge teh aya. Mata lamun dicanak mayit nage mananya ke ngan kanggo naon. Kira-kira tadi hese mah ulah dipaksakeun. Nah, da bisa nyerieun. Komo gitu. Nah, jadi sekali lagi asalnya tidak ada di mayit, silahkan diambil. Ketika asalnya memang tadi ada, jangan diganggu. Dah, jasa cabut gambil canda. Hese entong antep gitu maka jeung di minyak kalapaan gitu ulah. Tong dipaksakeun gitu, termasuk tadi gigi palsu, tadi cincin dan sebagainya. Sekiranya tadi mengganggu kondisi mayit dibiarkan saja gitu. Sudah? Ya manggil pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Nah, terakhir asli kegenep ratus sebelum ada keluarga Rasul teh haram buang harta sedekah. Anu dia pasar keluarga Rasul di dunia kesanana begitu keturunanna tapi kasabarna. Ya. Ya, ini menyangkut juga tadi kan. Kalau ada teman-teman yang tadi Habib gitu, apakah Habib-Habib zaman sekarang juga termasuk tadi haram menerima zakat saat Habib punya las gitu? Maka ambil zakat gitulah ya. Lihat Bapak Ibu, ini saya luruskan pertanyaan. Rasulullah SAW dan keluarganya diharamkan memakan harta zakat, bukan sodakoh dalam pengertian umum. Begitu juga tidak diharamkan menerima hadiah. Jadi sodakoh yang dimaksud dalam pertanyaan maksudnya zakat, bukan sodakoh dalam pengertian umum di luar zakat. Begitu juga tidak diharamkan untuk menerima hadiah. Nah, dalilnya antara lain dalam riwayat Imam Muslim, oleh Imam Muslim ditempatkan oleh Imam Bukhari, mohon maaf, ditempatkan dalam Kitabuz Zakat. Saya ringkasnya begini. Kata Abu Hurairah, Hasan bin Ali incu ya, mengambil sebutir kurma. Dari kurma zakat. Jadi Nabi teh semacam tadi ketua amil gitu, amil negara, menghimpun zakat. Di antara zakat yang dihimpun itu korma, pan incu mah teu apal. Maka Hasan bin Ali atau incu Nabi mengambil lalu memasukkan ke mulutnya. Nah, maka kata Nabi kih gitu. Gitu. Burakeun mun urang mah irmi biha, buang. Amma alimta anna lanakula sodakoh. Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak memakan sodakoh? Sodakoh di situ zakat.
Itulah kenapa oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam kitabuz zakat. Itu satu. Dua, yang langsung menegaskan hadis lain, yaitu sabda Nabi, inna sodakota latan bagi li ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat tidak pantas bagi keluarga Muhammad. Inna mahia awsahun nas. Sesungguhnya zakat itu kotoran, pembersih kotoran harta manusia. Ini riwayat Imam Muslim. Nah, sementara dalil tentang sodakoh dan hadiah halal bagi Nabi dan keluarganya, dalam riwayat lain setiap Nabi dapat kiriman bingkisan, ditanya dulu, iya harta zakat atau sodakoh atau hadiah. Kalau dinyatakan zakat, Nabi tidak akan memakan. Tapi kalau begitu Nabi menerima sodakoh atau hadiah, maka saat Nabi ngariung kepada para sahabat, kulu dahar halal ker urang sararea, tapi lamun zakat makan oleh kalian, aku tidak akan memakan. Cek sahabat, hadiah urang bareng wedahan. Nah, itulah dalil bahwa bagi Nabi dan keluarga terlarang makan zakat, menerima zakat, tapi sedekah dalam pengertian umum dan hadiah itu dibolehkan. Oke, itu meluruskan pertanyaan. Nah, pertanyaan inti, siapa yang dimaksud dengan Alu Muhammad dan sampai kapan, turunan berapa? Nah, maka yang dimaksud dengan Alu Muhammad sami siga dina tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Alu Muhammad dalam larangan zakat dengan Alu Muhammad dalam tasyahud pada dasarnya sama. Secara umum yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, dengan nanti turunana Bani Ibnu Aqil, Bani Ja'far dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan Alu Muhammad. Karena di hadis tidak pernah ditemukan ada batasan terhadap alu, berarti tidak dibatasi dengan angka generasi. Jadi bukan sampai keturunan 7 misalnya, selama yang bersangkutan atau seseorang diakui secara syar'i dan sah secara nasab sebagai Bani Hashim atau Bani Muthalib, maka yang bersangkutan haram menerima zakat, tak terkecuali yang hari ini jika memang bisa dipastikan turunan Nabi. Maka begitu pas mujaki atau amil bagikan itu taruh sila gitu. Dari tadi mah Nabi naros kan sedekah zakat, tak namanya ditaruh sila. Turunan Nabi sanes gitu. Ongkoh hayang mulia tuh begitu apal mana nerima zakat sanes abdi mah gitu. Nah, da yakin sanes Nabi memancung ya memancung ka jero gitu. Banyak Nabi boga ke turunan gitu. Jadi intinya tidak terbatas. Bisa berkelanjutan selama sah yang bersangkutan secara syar'i dan valid secara kepastian nasab. Begitu. Ya Bapak Ibu, terakhir asli pisan ya. Pisan asli. Sudah ada yang masuk lagi? Ayat itu tambahan dulu tuh. Mana bisa bi ayat? Mana? Oh iya. Payun dengan eta berarti. Nah itu payun dengan iya be. Ya nujin dilewati lah kan. Mandi anu kumaha anu langsung mandi. Ya. Wudu deui nalika pada salat. Ya, gini Bapak Ibu, saya membahasakan ulang di pengajaran sholat ahasan dan di risalah sholat Dewan Hisbah.
Oke. Bahwa yang namanya mandi nggak ada dua dalam syariat itu. Bahasa Jermana lantis. Jadi tadi sebut tadi mandi orai, mandi sapotong teh aya. Itu mah hanya istilah urip budaya, yaitu takmimul badan bil ma'i, meratakan badan oleh air. Cek orang Pangalengan mah timimiti sausap rambut jeung totomena gitu. Nepi ka sausap dampal jeung perpecahan antar sukuna gitu. Rarabeheun berarti namina lantis. Itulah yang disebut dengan al-ghuslu. Oke. Yang kedua, bagaimana kaifiat mandi? Maka mandi pakai prosedur yang disebut mandi janabat bukan syarat sah, tapi afdoliyat keutamaan. Contoh, kalau kita janabat, bunten mepet waktu subuh, lamun mengikuti prosedur lantis ngan kabur isok surut. Nah, lantaran tadi saprosedur 3 jam. Nah, habis, maka kata Tuan Hasan, nu penting rata. Mana dalilnya? Dulu saya belum tahu cara berpikir bagaimana cara dalilnya. Ternyata merujuk pada hadis yang umum. Antara lain hadis Bukhari Muslim. Hakun lillah ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin, saminggu sakali mandi minimal dina poe Jumat. Maka Nabi tidak menerangkan prosedurnya, yagsilu ra'sahu wa jasadahu, nu penting lantis kepala dan jasad. Maka kesimpulannya yang disebut mandi tidak ada dua, lantis kaifiat, ada afdoliyat, yaitu sebagaimana mandi jenazah. Ketika tidak seperti jenazah janabat selama lantis, kepala dan jasad seluruhnya itu terbasuh, maka sudah sah masuk disebut al-ghusl. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Ayul wudu a'amu minal ghusli. Wudu yang mana lagi yang lebih rata daripada mandi. Sebab mandi yang demikian insya Allah tidak ada yang terlewat. Semuanya disebutna alantisu. Nah gitu. Jadi karena sudah lebih dari wudu, maka tidak perlu wudu, sebab sudah melampaui daripada wudu gitu. Dan terakhir asli siap. Nyambung karena pertarosan anu kabinet, Ya. ketika anu kabinet mararangan keluarga Rasul zakat. Nah, ini kita aya profesi jiroah, tapi tina hasil jiroah nate kanggo menutupi hutana oke teu cumpon gitu. Profesi jiroah oke, hasilna teh teu cumpon kanggo bayar semetan. Anu janten pertarosan nah zakatna ieu biasa ditangguhkeun gitu. ya. Nah, atau kalinya orang anu kadua upami ieu si mujaki nate ngantunkeun nah hutang zakatna ieu teh kembali ka keluarga. Ya. Siap. Lihat. Jadi bentena sareng zakat tijarah. Zakat tatanen terbatas waktu, yauma hasodihi. Sami siga zakat fitrah, disebutnya muqayyad dan mudoyad, terbatas.
Sementara zakat tijaroh tidak ada keharusan selesai dibayar waktu itu. Maka saat ada kewajiban zakat jiroah, bayar kemampuana sabaraha. Nu kedahna tadi misalkan sekian kintal sesuai tadi wasak, ternyata tecumpon sabaraha ayana, bayar mastatotum margi nalika aya artos tos kadaluarsa. Tadi sebatna muqayyad mudoyak. Jadi kena kewajiban itu saat hari panennya. Saat hari panen itu, itulah waktu untuk bayar zakat pertanian. Aya teh artosna. Nalika aya berarti bayar ke nalika teh aya berarti kadaluarsa, bayar semampunya. Beda dengan zakat tijaroh. Zakat tijaroh mah teu kawengku kumasa salama can lunas, bisa keneh dicicil bayar. Kecuali sudah diukur memang moal mampu tijaroh oge, maka fattakullah mastatotum, bayar semampunya, tidak membebaskan dari kewajiban zakat tapi bayar samampuna. Oke? Caritana teh mampu walaupun tecumpon 100%, maot hutang. Sekali deui, mampu bayar sabaraha, dia harusnya mengeluarkan daya termasuk samampuna sabaraha, maut hutang. Maka ahli waris yang harus melunasi hutang zakat pertanian yang belum tertunaikan. Karena apa? Aya keur mayar nangan teu dibayarkeun. Nah gitu hukumnya. Jadi pada saat tadi sudah dibayar sesuai kemampuan, tidak punya hutang, maut, gak perlu ahli waris menyelesaikan. Tapi pada saat dia masih hidup padahal mah bisa mayarna, anggapnya samampuna, kalakah teu dibayarkeun, berarti ada kewajiban yang belum selesai. Hutang karena menyangkut ibadah maliyah, tidak gugur karena kematian ahli waris yang punya kewajiban. Gitulah. Itu penting yaumah hasadahi itu tuh yang jadi kuncinya. Dipamikiran misalnya hutang nanti 15 juta, hasil nanti yang kayaknya 10 juta, ya. Misal, ya. Kan di anggo bayar samatan, kecualinya, ya. Misalnya bayarkan, taruh misalnya kedahna 1 juta ngaluarkeun zakat, mastatotum misalnya. 500 contoh, sami eta teh siga bab tijaroh. Jadi hutang tidak membebaskan penghasilan yang kurang tidak membebaskan zakat. Mampuna sabaraha. Contoh 500. Begitu tos dibayar beres. Isuk page tau maot teu gaduh hutang. Tapi saat 500 oge sebetulna aya teu dibayarkeun, kabujeng maot, ahli waris yang punya hutang untuk mayar. Tak gitulah. Oke, jadi sekali lagi saya akan kembalikan lagi ke Bapak Ibu, urusan mampu teu mampu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Benar teu mampuna, tapi sekiranya betul-betul tidak mampu, tidak berarti membebaskan dari kewajiban bayar sesuai kemampuan, sama seperti kasus di tijaroh. Beda na di tijaroh mah teu aya kadaluarsa, ieu mah harita betul-betul teu aya. Daeu bayarna, begitu aya geus lewat, selesai gitu. Kitu intina. Ya, jadi pentingna yaumah hasadihi sareng nisab itu yang harus jadi patokan membedakan dengan tijaroh. Gitu kan? Jadi yang mampu tidak mengeluarkan zakat, hutang saat dia wafat. Terus terakhir asli. Biasa kalau maju booming era di Indonesia perkawis Menteri Haji sama Umroh kan. Kalau di urang atau di PT Pustaka PT Ega kalengnya di Kabupaten Bandung. Nah, ditinggalna saling rumah, cekil pat dia misalnya.
ngaruruskeun bahkan aya seseorang anu dolim Menteri Haji sareng Umroh. Margi dina saat ieu anu katinggal musim kuring anu tos berjalan di Ciganjur terima nasib kan tos manasik kesehatan bahkan tos pisahnya tos keluar atur salangkah deui ngeun pelunasan. Tadugi ka ayeuna kamari nguping-nguping tina angka 250 orang mung 5 jamu saurang anu berangkat. Nah, Oh, tina 25 teh. Ada 50 teh dengan peraturan yang baru gitu. Mung 5. Bahkan si calon-calon jamaah haji anu sapagi terus ikalan kan bahkan persiapan segala macam. Oh, iya. Bahkan si jamaah teh ieu mah dolim. Iya, iya. Si kuring minta nyunyukeun sosial di ustad. Jar di lainnya di Pademan di dokumentasi unggul. Oh. Jadi lanjut Ustaz. Nah, tos gitu Ustaz. Dugi ka